Kalau orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang pinter itu hanya akan mau mengikuti orang-orang yang nggak mau orang yang sombong kan, orang yang sombong, pasti orang yang rendah hati. Nah, bagaimana caranya supaya bisa rendah hati, humble? Ya, hari ini kami ada di Dira. Yesus adalah jawaban, dan saya bersama dengan saudara saya Bernie Gumulia, seorang penulis buku, seorang yang cinta Tuhan, dan juga seorang yang sukses. Ada bisnis grow, ada studi ilmu yang sudah memberkati banyak pekerja di Indonesia. Hari ini saya ingin tanya, Pak Bernie, apa rahasia suksesnya sehingga dari orang dari Makassar kemudian bisa di Jakarta? Saya dengar kemarin, ya kita tahu sama-sama hanya modal sebuah koper presiden yang modal dulu ya, warna coklat ya. Ya, dari orang tua selalu bilang modal yang utama itu apa? Pendidikan. Dan ternyata setelah S1 pergi ke Jakarta, dan hari ini bisa menjadi berkat buat Indonesia. Gimana kiat suksesnya? Ya, pertama mungkin kita harus sama-sama sepakati dulu apa yang dimaksud dengan kesuksesan. Karena banyak banget orang yang sukses. Tapi yang saya pelajari adalah begini. Banyak orang mengukur kesuksesan itu dengan punya uang yang banyak, punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah, dan seterusnya. Itu bagus. Cuma menurut saya adalah itu nggak cukup. Karena semua yang kita punyai, apakah itu mobil bagus, uang yang banyak, rumah yang mewah, itu hanya sebuah alat. Gitu. At the end of the day, yang paling penting adalah sukses itu ketika kita bisa bahagia. Ketika kita bisa happy, ketika kita bisa menjalani. Karena berapa banyak kita lihat bahwa ada banyak teman-teman saya, orang-orang yang kaya, punya uang triliunan dan seterusnya, tapi akhirnya menurut saya nggak sukses. Kenapa? Ya karena dia nggak bahagia, entah itu karena anaknya punya masalah, entah karena bisnisnya barangkali, dan dia nggak bisa menikmati. Jadi yang pertama menurut saya, kesuksesan itu kita harus definisikan, kita harus sepakati bersama, ujungnya adalah happy life gitu. Ya. Gitu. Berarti selama ini orang pikir kesuksesan itu semata-mata uang, itu berarti keliru ya. Uang itu enggak, kalau hanya uang doang dan berhenti di situ, menurut saya itu adalah kesalahan yang besar. Tapi memang akan sangat sulit untuk kita bahagia, untuk kita happy kalau kita miskin kan. Kalau kita nggak punya uang. Tapi uang tidak menjamin bahwa kita bisa bahagia. Tapi yang jelas kalau kita nggak punya uang, kita miskin, kita kekurangan, misalnya kita sakit, kita sulit berobat, maka sangat sulit kan untuk kita bisa bahagia. Tapi kalau mengukur kesuksesan hanya semata-mata dalam keuangan, financial doang, dan berhenti di situ, maka menurut saya ada yang kurang di situ. Wah. Nah, saudara tahan sedikit, karena saya sulit untuk, walaupun kami bersaudara, saya nomor 1, Bernie nomor 2. Dia begitu sibuk di Jakarta, saya juga di Makassar dengan pelayanan, dan di bawah Bernie ada banyak motivator yang lain. Pertanyaan saya, bagaimana bisa menghandle mereka, terus bagaimana sehari-hari bisa memotivasi mereka. Tentu Bernie sukses karena ada tim juga yang sukses ya. Nah, ini kan nggak mudah untuk membentuk tim ini sehingga tim itu bisa loyal, dan bagaimana kiat suksesnya dalam membangun itu. Persis, jadi kalau ada orang yang sukses, pasti di belakangnya itu bukan hanya orang tersebut yang sukses. Nggak ada satu orang yang hanya sukses, pasti di belakangnya banyak orang yang mendukung, banyak orang yang support, banyak orang yang memberikan dorongan dan seterusnya. Kalau kita lihat para atlet begitu, misalnya petinju yang sukses, kita lihatnya cuma petinju doang yang sukses. Padahal ada coachnya, ada macam-macam lah yang membuat mereka untuk sukses. Nah sama di kita juga di studi ilmu bisnis growth, saya mau bilang bahwa bukan karena saya sebenarnya. Saya ini hanya semacam orkestranya, ya, konduktornya, tapi didukung oleh banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dan salah satu syaratnya kalau kita mau supaya orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat itu mau untuk bersama-sama dengan kita, ada beberapa menurut saya. Pertama adalah
kita harus punya rendah hati. Wah, ya tahan sebentar. Ini sangat menarik. Saudara tolong catat baik. Quote yang pertama, rendah hati. Nah, untuk bisa jadi orang yang rendah hati itu gimana? Kemarin ya, kemarin saya tahu hari ini Bernie itu begitu berhasil. Dan menurut saya sekalipun dia begitu berhasil, tetapi tetap rendah hati. Ini di mata keluarga. Dan saya bilang itu tolong terus dipertahankan. Itu adalah hal yang baik. Karena banyak orang yang berhasil, tapi kemudian ingin menunjukkan keberhasilannya dengan kemewahan. Dan itu kan bisa membuat orang lain cemburu, dibanding dengan kiat-kiat membantu. Nah, Bernie ini dia menunjukkan itu dengan membantu saudara, membantu orang-orang di sekitarnya. Nah, rendah hati itu gimana? Ya, jadi pertama kita harus rendah hati, humble. Saya teruskan sedikit ya, karena kalau orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang pintar itu hanya akan mau mengikuti orang-orang yang nggak mau orang yang sombong kan, orang yang sombong, pasti orang yang rendah hati. Nah, bagaimana caranya supaya bisa rendah hati, humble? Saya pun juga masih belajar. Bukan berarti kalau saya ngomong begini terus udah hebat, enggak. Di 1-2 titik saya akhirnya merefleksi, oh saya ini terlalu mau menonjolkan diri begitu. Nah, salah satu syaratnya adalah kalau humble adalah listening, dengerin. Oke. Jadi ketika orang bicara, orang lain berbicara, dan anak buah kita yang pintar, yang jago itu bicara, memberikan feedback, memberikan masukan, kita harus dengerin. Bukan berarti harus ngikutin, tapi at least listen dulu, dengerin dulu masukan mereka gitu. Karena jangan-jangan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan itu adalah sesuatu yang baik gitu. Nah, banyak kali kita orang-orang yang sudah sukses, kadang-kadang telinga kita menjadi tipis gitu, karena pikir, wah saya udah hebat, kamu siapa gitu. Jadi harus dengerin orang. Nah, yang berikutnya adalah saya selalu ingat salah satu rekan yang udah hebat ya, yang udah konglomerat. Dia bilang the goal is to be rich, not to look rich. Jadi goalsnya itu adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya gitu. Nah, banyak kali di luar sana orang itu goalsnya adalah kelihatan kaya, akhirnya dia pamer segala. Nggak salah juga, tapi jangan sampai jadi flexing. Flexing itu nonjolin diri, oh pakai barang yang mahal, nggak apa-apa juga. Tapi akhirnya sebenarnya kosong, sebenarnya isi dalamnya dia banyak bohongin orang, banyak nipu sana sini gitu. Tapi if you are really rich, terus mau pakai yang branded items dan seterusnya, is okay gitu. Tapi menurut saya adalah, again, the goal is to be rich, not to look rich. Iya. Nah, ini quote yang sangat bagus, karena seringkali orang ingin nampak kelihatan kaya agar supaya dia bisa dipercaya. Tetapi ini sangat bagus. Goalnya ada rich, bukan untuk kelihatan kaya. Nah, tips yang kedua tadi, pertama rendah hati. Nah, hal yang kedua kira-kira apa? Untuk apa? Untuk anak buah kita ya, untuk bawahan kita ya. Tadi kan untuk menjadi sukses yang pertama ya harus belajar untuk rendah hati. Iya. Yang kedua kira-kira apa yang kedua gini, dalam hidup ini kita harus selalu berpikir short term dan long term. Jadi saya kemarin waktu sharing sama keluarga bahwa hidup ini tuh bukan lari sprint, bukan lari cepat 100 meter, tapi hidup ini tuh lari maraton 42 km. Artinya apa? Artinya nggak ada cara cepat untuk menjadi kaya. Butuh proses, butuh pengorbanan, butuh air mata, butuh keringat. Barangkali kalau ada cara cepat jadi kaya, ya itu kalau menang lotre barangkali ya, menang undian. Tapi ketahuilah kalau kita nggak siap, begitu kita menang undian entah 1 miliar, 10 miliar, atau dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak siap, ya sebentar juga akan habis kan. Karena kita nggak siap. Jadi hidup ini tuh jangka panjang, dan kita harus tahu bahwa karena hidup jangka panjang, maka kita harus membangun diri kita supaya lihat long term ya, jangka panjang. Itu yang pertama. Tapi jangan hanya long term. Yang kedua adalah hidup ini itu adalah short term, jangka pendek. Artinya begini, kita nggak tahu tentang hari esok. Mungkin hari ini kita sehat-sehat, tapi kan Tuhan yang menentukan hidup kita. Jadi ketika kita menjalani hari-hari kita berpikir long term, tapi juga short term. Artinya apa? Live at the moment. Kita menikmati setiap hari perjalanan kita. Jangan lupa tersenyum gitu. Jangan lupa untuk happy. Karena apa? Karena ya kita nggak tahu hari esok.
Dan kalau katanya siapa nih, Steve Jobs, dia tiap hari ngeliat the cermin dan dia selalu berpikir begini, kalau hari ini adalah hari terakhir saya, apa yang saya harus lakukan? Wow. Karena besok itu adalah misteri kan, kita nggak Iya. tahu. Jadi artinya apa ya? Kita kalau hidup hari ini kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa. Don't do your best, tapi do your very best. Itu katanya. Wah, do your very best. Wah, karena selama ini kita itu kebanyakan gini, melakukan yang terbaik itu dengan terpaksa. Ya, Kadang-kadang seperti itu. Bahkan dia orang menganggap ketika melakukan yang terbaik itu kan tentu butuh effort. Apalagi melakukan bukan hanya yang terbaik, tapi yang paling baik yang bisa kita lakukan. Nah, tentu kan ada sesuatu yang ada tekanan, ada sesuatu effort yang kuat di situ. Nah, bagaimana menyikapi ini di dalam mental kita, ataukah itu perlu kita latih? Tidak, ya, buat anak-anak muda ini, buat orang-orang yang kerja dan Anda ingin sukses, dan ini penting karena ini tentu menjadi budaya nanti. Betul. Berikutnya. Ini gimana, Pak Bel? ya. Jadi ya semenjak kita muda kita harus bangun values itu bahwa kita do our very best gitu. Banyak kali kita berpikir begini, ketika saya melakukan my very best, maka itu berguna untuk orang lain, entah itu berguna untuk bos saya, atasan saya, yang buat orang lain dan bukan buat saya. Tapi ketahuilah ketika kita melakukan do our very best, itu bukan kita melakukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena ketika itu menjadi budaya, menjadi value, menjadi culture dalam diri kita, itu yang akan mengantarkan untuk kita kesuksesan. Karena saya nggak pernah lihat begini, saya nggak pernah lihat ada orang sukses, orang yang berhasil itu melakukan hal dengan yang biasa-biasa saja, yang good. Good itu oke, tapi if best is possible, good is not enough. Jadi kalau yang terbaik itu memungkinkan untuk kita lakukan, menjadi good aja nggak cukup, menjadi baik aja nggak cukup. Karena kan kalau kita misalnya jadi karyawan, kan ada orang-orang lain juga, bukan hanya kita yang bekerja. Nah, kita kan harus dalam tanda kutip menonjol dengan cara yang positif. Untuk itu gimana menonjol? Ya do our very best. Kalau kita pengusaha, ya kita bukan hanya sendiri kan. Kita punya banyak kompetitor. Jadi apa yang membuat customer klien memilih kita? Ya pasti kita harus punya perbedaan dan kita harus melakukan jauh lebih baik dari para pesaing kita, dari para kompetitors kita. Nah, saya tahu nggak mudah, nggak gampang, sulit, sukar. Tapi sesuatu yang sulit, sukar itu ketika kita menjalani dan berhasil, itu akan membuat kompetitors kita atau orang lain menjadi sulit, bukan? Jadi jangan cepat menyerah ketika melakukan hal-hal yang sulit, sukar. Stay there, keep fighting, keep improving, keep doing it. Karena di situ pasti benefitnya, manfaatnya bagi diri kita, bukan hanya buat orang lain. Wah, jadi melatih diri sendiri mungkin untuk hal itu. Betul, ya. Dan itu menjadi habitat gaya hidup. Berarti stres itu wajar ya? Wajar banget. Wah, wajar. Kalau nggak ada stres itu berarti jangan-jangan hidup kita di zona nyaman gitu. Contohnya misalnya, kalau saya nggak bisa naik sepeda misalnya, lalu saya mau pertama kali belajar naik sepeda, ya pasti pertama kali stres kan. Yang paling baik kalau saya nggak mau stres, ya nggak usah belajar naik sepeda. Tapi kan berarti kita nggak improve ourselves, nggak bisa improve myself gitu. Iya kan? Nah, pertama kali ketika kita belajar naik sepeda, pasti kan kita jatuh gitu. Pasti kita jatuh, nggak mungkin langsung lancar, mikirin macam-macam. Pasti kita jatuh dan it's a normal. Pasti rasanya sulit, sukar, nggak bisa. Tapi keep doing it, karena begitu itu kita latih terus naik sepeda, lama-lama kan kita akan jadi mahir. Begitu kita mahir naik sepeda, kita akan merasa, loh ini kok gampang ya? Ya ini kok mudah ya? Nah, banyak kali orang melihatnya ketika kita udah sukses tuh naik sepeda. Dia nggak melihat pengorbanan yang di belakang. Dan kita pengen melihat orang yang, gue pengen cepet-cepet kayak sukses kayak orang itu, bisa lancar naik sepeda. Tapi kita nggak mau pay the price. Kita nggak mau bayar harganya di depan yang kita jatuh bangun naik sepeda itu. Nah, dalam hidup itu seperti gitu. Kalau misalnya kita belajar berenang kan juga sama. Belajar naik mobil juga sama. Belajar naik motor juga sama. So, pay the price. Jadi,
saya mau sampaikan bahwa kita harus punya persistence, kita harus tekun dalam melakukan itu dan jangan mudah untuk menyerah. Ya. Berarti tanpa sadar memang hidup ini adalah kompetisi. Persis. Ya. At least kompetisinya kalaupun tidak dengan orang lain, tapi you compete with yourself sebenarnya. Oke. Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Hari ini harus kita menjadi lebih baik dari kemarin, dan besok kita harus menjadi lebih baik dari hari ini. Nah, pasti grafiknya nggak begini, namanya manusia naik turun. Ada saatnya kita merasa untuk stres, it's okay, it's normal. Ada saatnya kita merasa nggak bisa, it's okay, take your time. Tapi in the long run harus grafiknya naik turun, tapi trennya naik. Jangan naik turun, trennya turun. Ya, Nah, banyak orang maunya terus naik begini, nggak ada. Pasti dalam perjalanan naik turun, tapi trennya naik. Jangan naik turun, trennya turun gitu ya. Jangan. Jadi bagaimana kira-kira untuk ini bersangkutan dengan naik turun kita ya. Nah, orang yang berkata bad mood dengan bagaimana mengatasinya? Kan setiap orang pasti ada waktu-waktunya dia bad mood ya. Jadi kalau di sebuah stres, tekanan, dan kayaknya ini belum menemukan solusi seperti itu, walaupun dia udah berusaha, dan tiba-tiba dia merasa bad mood gitu. Wah, di situasi seperti ini kira-kira apa yang perlu dilakukan? Apakah dia harus terusin ataukah seperti apa? Ya, kalau saya sih kalau menghadapi itu, yang pertama adalah take a break. Oke, take a Jadi break. take a break. It's okay untuk take a break. Ambil waktu untuk break dari segala sesuatunya gitu. Karena kalau di-push juga, dipaksain juga, nggak akan baik juga. Bagi siapa ya? Bagi kita sendiri. Breaknya bentuknya seperti apa? Breaknya ya bisa saja 1-2 hari nggak memikirkan itu. Take a break. Bisa juga take a break itu adalah do your hobby gitu. Apapun juga, apakah hobinya pingpong, apakah hobinya misalnya jalan-jalan, apakah hobinya nonton di bioskop dan seterusnya gitu. Yeah. Karena semua, kalau kita lihat semua atlet-atlet yang hebat itu, dia pasti ada titik-titik dan dia untuk take a break, dan dia tahu kapan untuk dia take a break. Kan nggak mungkin latihan pun juga, misalnya orang main badminton kan nggak tiap hari. Pasti ketika dia capek, dia tahu kapan dia take a break. Kalau ada seorang atlet dan dia push terus, itu kayak mesinnya jalan terus, nggak pernah, mesin pun juga pasti kalau mau berfungsi dengan baik kan pasti dia take a break kan. Entah 6 monthly, 6 bulanan, entah setahun sekali. Mobil pun juga kan perlu untuk dia take a break, masuk ke maintenance dan seterusnya. Apalagi orang, apalagi kita. Termasuk pergi gereja dan berdoa juga. Iya, termasuk pergi gereja, kita berdoa, itu adalah saat-saat untuk kita take a break gitu. Apapun yang menjadi keluhan kita, apapun yang menjadi beban kita dalam pekerjaan, dalam manage orang dan seterusnya. Nah, bagi kita yang percaya kan kita punya Tuhan gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi, kita bisa curhat lah ke dia, dan itu adalah saat untuk take a break. Tapi ingat, setelah itu, setelah udah pulih lagi kembali, ya kita bisa latih lagi diri kita bisa bekerja lagi. Oke. Nah, ini kita akan menutup. Tolong berikan tipsnya. Kalau tadi tips untuk suksesnya, kebahagiaannya. Terus berikan tipsnya untuk gimana caranya dalam mengelola up and down diri kita, emotionnya. Seperti itu. Karena ini seorang pemimpin kan ini penting. Karena bersangkutan dengan orang-orang banyak, dan tentu seperti orang-orang yang kita pimpin dengan berbagai macam karakter. Ini untuk kita sendiri, dan buat saudara yang akan jadi saudara sebagai pemimpin. Karena keberhasilan saudara mengelola emosional saudara adalah keberhasilan kemudian engkau memimpin. Karena seringkali orang gagal tuh mengelola emosionalnya, tidak sejalan dengan pemikirannya dan kemudian emosional dia, sehingga perjalanan bisnisnya tidak berhasil. Betul. Dan ini dia kehilangan orang-orang penting, dia kehilangan orang-orang terbaik. Kalau tadi kita sudah kelola tentang bagaimana sih untuk orang-orang, supaya orang-orang terbaik itu ada di kita. Nah, sekarang secara pribadi, bagaimana untuk mengelola emotion kita, atau trik seperti apa sehingga seorang pemimpin itu disukai oleh orang lain?
Ya. dan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ya, yang paling pertama adalah, dan ini saya masih belajar juga. Pertama adalah harus aware. Aware itu kenali gitu. Kapan kita jadi stres, kapan kita marah, kapan nggak suka. Langkah yang pertama adalah harus aware. Nah, ketika aware kita udah tahu. Yang kedua adalah don't make any decision ketika kita lagi stres. Oke. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia, dan ini juga saya masih belajar gitu, ketika kita emosi lihat anak buah seperti gini, lihat karyawan kayak gini, wah kayaknya gue mau pecat nih. Nah, aware, habis itu harus kenali dan ya take your time, jangan make a decision pada saat itu. Tunggu, delay 1, 2, 3 hari, habis itu udah mikirkan baik-baik, baru kemudian melakukan. Jadi ketika itu terjadi emosi, jangan teks, jangan WA, jangan telepon. Take your time, take a break 1, 2 hari. Jadi pause dulu, pause. Okay. Jadi aware, kemudian kedua pause. Pause. Pause-nya berapa lama? Ya bisa 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari. Nah nanti abis itu visit lagi your emotion. Kalau udah tenang, udah oke, baru tadi make a decision. Gitu. Nah kita akan tutup apa menjadi ayat kesukaan Pak Bernie? Menjadi ayat ya? Ayat-ayat, tentu secara firman Tuhan ada, sebagai orang Kristen tentu ada ayat favoritnya yang menjadi pedoman ketika Pak Bernie hidup atau kerja. Apa kira-kira ayat firman Tuhan yang menjadi kesukaannya? Yang saya paling suka adalah hukum tabur tuai. Oke. Nah, apa yang kita tabur, ya, itu yang kita tuai. Kalau kadang-kadang kita yang memikirkan tuaian, tapi kita nggak memikirkan taburan. Padahal itu adalah sebab akibat. Gitu. Jadi kalau mau sukses, gampang perhatikan apa yang ditabur. Kalau mau nggak sukses, ya gampang perhatikan aja apa yang ditabur. Nah banyak kali kita hanya fokusnya ke tuaiannya, kita nggak mau fokus ke taburannya. Jadi kalau mau sukses, taburannya apa? Kerja keras, terus belajar, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau mau nggak sukses, ya lihat aja taburannya. Jadi ketika hari-hari kita selalu misalnya malas-malasan gitu ya, kemudian curangin orang dan seterusnya, ya tuaiannya pasti seperti itu. Karena kalau mau metik jagung, ya bibitnya mesti jagung kan, nggak mungkin mangga gitu. Nah, jadi bagi saya itu sangat profound sih bagi saya. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan terakhir bagi saya adalah keep learning, terus menerus belajar. Nah ketika kita bilang soal belajar, itu nggak hanya di bangku sekolah, bukan S1, S2, S3, is fine, itu sih oke aja. Tapi yang paling penting adalah belajar dalam hidup ini. Dan belajar itu banyak hal. Ketika misalnya ngobrol sama Koko, ini juga adalah bagian dari belajar. Ketika kita menerima feedback, nasihat dari orang tua atau apapun, itu juga bagian dari belajar. Ketika kita gereja dengerin firman Tuhan, itu juga bagian dari belajar. Jadi keep learning, keep growing. Karena when you stop learning, you stop growing. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita mau makin sukses, maka jangan lupa belajar. Karena kita akan di mana levelnya kita tergantung dari belajar kita. Termasuk jangan lupa baca buku. Ya, baca buku, karena dari situ kita menambah ilmunya kita. Itu barangkali. Baik, terima kasih banyak. Saudara, bagian dari belajar, saya sedikit memberi Anda tips untuk saudara bisa masuk ke studi ilmu, dan di sana ada banyak ini bukan pesan, tapi saya lihat ada banyak orang yang diberkati, bahkan orang-orang kerja, bisnismen di sana, dan studi ilmu itu sudah memberkati Indonesia. Ada jutaan orang prakerja yang sedang belajar di sana. Dan terus ajak teman-teman Anda. Dan thank you buat hari ini. Thank you. Thank you. Yesus adalah jawaban. God bless. God bless.